Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Esos, MSI, dosen tetap Yayasan pada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 22 Januari Kendari, program studi Teknik Komputer. Adapun mata kuliah yang diberikan kepada saya adalah mata kuliah metode penelitian dengan kode P1023, rumpun mata kuliah wajib pada program studi teknik komputer. Adapun rencana pembelajaran semester yang telah saya rumuskan, yang pertama adalah mengacu pada CPL atau capaian pembelajaran lulusan, di mana mahasiswa memiliki jiwa, sikap dan perilaku, penguasaan dasar-dasar metode penelitian ilmiah. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi masalah serta merumuskan pertanyaan penelitian, kemudian memilih metode penelitian yang tepat sehingga dapat menganalisis data dan melaporkan hasil penelitian dengan baik, sehingga pemahaman menyeluruh dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penelitian bersifat ilmiah dengan indikator penuh keyakinan, optimis, disiplin, berkomitmen dan bertanggung jawab, serta memiliki inisiatif. Kemudian pada CPL 2 atau capaian pembelajaran lulusan, yang pertama diharapkan memiliki kemampuan dalam merencanakan pembelajaran dengan mengacu pada teori-teori belajar, kemudian menginterpretasikan hasil penelitian secara mendalam dan menyajikan temuan penelitian secara efektif. Sehingga di dalam CPL ini kami rumuskan ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, di dalam CPMK ini kami telah merumuskan 4 CPMK sebagai turunan dari CPL. Dalam hal ini, mahasiswa mampu menjelaskan pemahaman dasar tentang konsep-konsep fundamental penelitian ilmiah. CPMK 2, mahasiswa mampu menyusun dan merancang proposal penelitian dengan komprehensif dan sistematis. CPMK 3, mahasiswa mampu mengumpulkan dan menganalisis dan penelitian secara efektif dan valid. CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun laporan penelitian yang komprehensif dan menyajikan hasil penelitian secara efektif. Kemudian dari CPMK ini kami turunkan kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Nah, di dalam sub CPMK ini kami telah rumuskan ada 10 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pemahaman dasar tentang konsep dan prinsip. Kemudian prinsip penelitian, sehingga di CPMK 2 ini kami diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian secara hipotesis dan tujuan penelitian secara tepat. Sub CPMK 3 ini diharapkan mahasiswa mampu merancang, menerapkan desain penelitian sesuai dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Nah, untuk CPMK 4, mahasiswa dapat menjelaskan menyusun laporan penelitian yang komprehensif dan menyajikan hasil penelitian secara efektif. Untuk sub CPMK 5, itu mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian, tujuan, manfaat penelitian, serta menjelaskan langkah-langkah untuk merancang suatu penelitian. CPMK 6 ini mahasiswa dapat menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode yang tepat. CPMK 7, mahasiswa dapat menjelaskan fungsi penelitian dan mengidentifikasi masalah dengan metode yang tepat.
Untuk JPMK 8, mahasiswa dapat menyusun laporan akhir dari hasil penelitian secara sistematis dan komprehensif. Di JPMK 9, mahasiswa dapat menjelaskan hasil laporan penelitian secara keseluruhan. Kemudian sub JPMK 10 itu mahasiswa dapat mengevaluasi penelitian dengan melakukan serta menyusun secara penelitian berkelanjutan. Kemudian di dalam sub JPMK ini kami mendeskripsikan, merumuskan deskripsi singkat untuk mata kuliah. Nah, dalam rumusan ini, setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan penjualan tentang mata kuliah metode penelitian yang bertujuan untuk membekali para mahasiswa agar memiliki pengetahuan, pemahaman, penerapan berbagai metode penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir dalam perkuliahan ini, dibahas langkah-langkah ilmiah sehingga dapat menghasilkan cara pembuatan laporan penelitian serta publikasi yang dalam hal ini pendekatan metode melibatkan mahasiswa untuk kegiatan diskusi, kegiatan observasi lapangan, mengidentifikasi masalah, dan pembuatan proposal secara penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah, wasyukurillah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan kita, di mana perkuliahan pertemuan terdahulu telah kita laksanakan minggu lalu. Pada kesempatan siang hari ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya memperkenalkan lebih lanjut dari materi yang kita akan sajikan pada siang hari ini, saya ingin mengabsen dalam presensi ini yang hadir sejumlah 25 orang. Atas nama Salvia, Hilal, Malik, Anggi, Amalia, Nur Iswahyuni, Ahmad Reza, Lydia Abigail, Sinta Dewi, Muhammad Nopal Nagil, Ardiansa, Muhammad Adil, Muhammad Salman, Amnesia, Ikram. Ini ada yang tidak hadir ke orang keterangan sakit ya? Ya, baik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pertemuan terdahulu, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib. Di dalam sistem pembelajaran, khususnya untuk mata kuliah metode penelitian, Bapak telah jelaskan minggu lalu bahwa kontrak kuliah kita sudah sampaikan
bahwa sampai dengan saat ini sudah pertemuan kedua. Ada yang tidak hadir minggu lalu, ada sekitar 3 orang. Namun itu sudah disampaikan melalui media pembelajaran WhatsApp yang lainnya ya. Nah, tentunya kepada saudara-saudara sekalian, dalam mata kuliah ini adalah mata kuliah persyarat, di mana rumpun mata kuliah wajib, khususnya di program studi teknik komputer. Semua program studi yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 22 Januari Kendari merupakan mata kuliah metode penelitian. Ini adalah mata kuliah yang keharusan. Jadi khususnya teknik komputer itu mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Kemudian dalam capaian pembelajaran itu tentu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Apa tujuan umum kita mempelajari metode penelitian? Tentu saudara-saudara sekalian itu diharapkan itu mampu berpikir secara analitis. Berpikir secara analitis untuk mencari suatu perumusan permasalahan di dalam metode penelitian itu. Kemudian ada tujuan khusus. Tujuan khusus itu adalah sedapat mungkin kita mampu memberikan suatu pengertian tentang capaian atau metode penelitian yang harus kita akan lakukan ke depan dalam merumuskan suatu masalah. Ya. Nah, selanjutnya dalam konsep ini, dalam capaian pembelajaran, mahasiswa itu memiliki jiwa, sikap dan perilaku penguasaan dasar-dasar metode penelitian ilmiah, ya, di mana mahasiswa dapat mengidentifikasi Tahu Pak? apa itu Mengidentifikasi itu kayak merumuskan sesuatu. merumuskan sesuatu. Ya. Yang lain ada? Ada yang lain? Ada yang lain? Kemudian merumuskan pertanyaan penelitian. Merumuskan pernyataan penelitian atau pertanyaan penelitian dalam memilih suatu penelitian lebih tepat. Namun sebelumnya mungkin di minggu lalu ada yang tidak sempat hadir pada saat Bapak menyampaikan kontrak kuliah. Ada yang belum mengenal saya di sini? Ya, jadi kontrak kuliah ini metode penelitian diasuh oleh Rudin Esos MSI oleh saya sendiri. Kemudian untuk selanjutnya di kontrak kuliah kita sudah jelaskan minggu lalu bahwa pertemuan kita itu dalam sesi, setiap sesi itu kita menggunakan 2 SKS, 2 sistem kredit semester, di mana 2 SKS ini adalah 2 kali 50. Okay? Jadi lamanya kita sudah jelas ya? Ada yang belum paham? Jelas. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya kita lihat pengertian. Penelitian adalah proses ya, seperti yang dijelaskan tadi, proses ya. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah hasil dari penelitian. Ini menurut seorang peneliti yang dikembangkan oleh Nasir di dalam bukunya tahun 1980 halaman 13 sampai 17.
Oleh karena itu, dasar seseorang menurut ditemukan dalam filsafat ilmu. Jadi ada filsafat penelitian. Akar dari semua ilmu itu adalah filsafat. Nah, di mana kita ketahui bahwa meliputi yang pertama apa? Observasi. Apa itu observasi? Metode pengumpulan data, Pak. Ya, pengamatan langsung. Ya. Jadi sebelum kita melakukan suatu riset atau penelitian itu kita adakan dulu observasi. Nah, observasi ini adalah pengamatan langsung. Kemudian selanjutnya adalah harus ada konsep. Konsep ya? Nah, harus ada konsep. Kemudian ada definisi. Definisi itu adalah pengertian. Jadi kerangka konsep definisi yang dikemukakan oleh seorang ahli atau penulis dijabarkan dalam suatu konsep, diterapkan dalam suatu kegiatan. Itu ya. Nah, kita lihat variabel. Apa pengertian variabel? Saya, Pak. Ya, silakan. Variabel itu elemen yang dapat diukur dan dapat diubah. Menurut saya. Bisa ada bagian sini. Elemen yang dapat di variabel itu adalah hasil yang dapat diukur. Ya. So, elemen rangkaian penelitian yang diukur dengan menggunakan beberapa indikator, ya kan, untuk mencapai hasil yang maksimal, hasil penelitian, gitu ya. Nah, kemudian ada namanya hipotesis. Ada hipotesis, ya. Ada hipotesis. Pendapat. Ya. Pendapat. Hipotesis adalah Pendapat. pendapat. Yang lain adalah jawaban sementara. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan. Masih bersifat belum di final. Makanya kita lakukan namanya riset untuk menentukan suatu validnya suatu informasi. Ya. Gitu ya? Ya, Pak. Di slide ini kita menempatkan satu judul penelitian ilmiah. Nah, saya telah merumuskan dua kategori penelitian ilmiah. Yang pertama adalah didefinisikan sebagai investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dari suatu proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antara fenomena. Mulai tergambar. Di slide pertama ada beberapa kategori tentang penelitian. Observasi, apa lagi? Fakta, masalah, dugaan, jawaban sementara. Sekarang kita lihat ada pengertian yang mendasar yang coba kita kemukakan di sini, yang konsepnya kita ada di teori kebiasaan. Nah, ternyata di sini adalah sebagai suatu investigasi untuk suatu hipotesis mengenai hubungan tertentu antara fenomena itu adalah suatu unsur kenyataan. Di slide ini, metode penelitian merupakan karakteristik metode ilmiah yang bersifat kritis dan analisis. Jelas kan? Tadi tujuan awal sudah analisis. Logis, apa makna dari logis ini? Masuk akal. Ya, Masuk akal, Pak. ya masuk akal. Ada lagi? Sesuai. Logis itu adalah
sesuai dan masuk akal. Kemudian objektif. Kan objektif konsisten. Harus misalnya objek penilaian kita harus bersifat objektif, menunjukkan satu kebenaran, bukan satu karangan atau rekayasa. Dan bersifat kritis dan analisis maksudnya adalah mendorong suatu kepastian dan proses penyelidikan untuk mengidentifikasi masalah dan metode untuk mendapatkan solusi. Gitu ya. Bersifat kritis dan analisis. Kemudian konseptual dan teoritis maksudnya adalah ilmu pengetahuan mengandung arti tentang pengembangan struktur konsep untuk menentukan dan mengarahkan upaya penelitian. Jelas ya? Pola berpikir secara deduktif dan pola berpikir secara induktif. Kalau kita cermati melihat kajian paparan yang ada di slide ini, maka cerminan dari pola dasar berpikir itu kita bisa melihat dari uraian ini. Berpikir deduktif artinya penarikan kesimpulan untuk hal spesifik dari gejala umum. Jadi ya, penarikan kesimpulan dari yang khusus menjadi spesifik itu khusus. Contohnya apa? Coba lihat. Semua mahasiswa harus mengambil mata kuliah metode penelitian. Semua mahasiswa harus mengambil mata kuliah metode penelitian. Ikram adalah mahasiswa, oleh karena itu Ikram harus mengambil mata kuliah metode penelitian. Jadi dari umum menjadi khusus. Dari umum menjadi khusus. Dari khusus menjadi umum. Bisa dibaca. Kalau kita lihat dari pola pikir secara induktif, suatu penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan khusus untuk hal-hal yang umum. Apa itu? Misalnya contohnya mahasiswa di ruang berapa ini? 201. Ya. Mahasiswa di ruang 201 membawa buku tes pada saat kuliah metode penelitian atau metode riset. Pernyataan ini kita coba melihat jawabannya. Mahasiswa ruang 202 membawa buku tes pada saat kuliah metode penelitian atau metode riset. Kesimpulannya adalah semua mahasiswa membawa buku tes pada saat kuliah metode penelitian atau bersifat riset. Itu ya, paham? Dari khusus menjadi umum, dari umum menjadi khusus. Ini contohnya. Ini pola pikir, membangun pola pikir bersifat deduktif dan bersifat induktif. Yang pertama itu ada penelitian dasar. Penelitian dasar merupakan penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, di mana penelitian ini memang tidak secara langsung bertujuan memecahkan suatu masalah. Olehnya itu penelitian dasar biasanya dilakukan untuk menguji
untuk menguji kebenaran teori atau mengetahui konsep tertentu secara lebih mendalam. Jadi kita menguji kebenaran teori. Di dalam kelas ini ada yang menemukan suatu misalnya penelitian tentang masalah aspek proyek ya. Dia sama proyek sini. Ada kontraktor sini? Ada? Nanti suatu saat karena Anda sudah terjun di dunia usaha, di dunia birokrasi, di dunia apa saja, pasti Anda akan menemukan hal seperti ini untuk menguji kebenaran teori. Proses penelitian dalam penelitian dasar dan terapan. Ada pengumpulan data awal, biasanya dilakukan secara survei literatur. Ya, gitu ya. Nah, karena waktunya kita sudah cukup, pertanyaan juga sudah. Ada yang bertanya? Ada yang belum jelas? Sudah ya? Ya, karena sudah waktunya. Karena itu, untuk pertemuan selanjutnya diharapkan kita saling diskusi. Dan saya memberikan tugas buat satu judul penelitian, kemudian rumuskan masalahnya, buat rancangan proposal. Itu kita coba diskusi minggu depan ya. Oke. Dan sebelum kita akhiri perkuliahan kita, mari kita berdoa agar segala apa yang kita ingin lakukan sukses, lancar, dan tercapai sesuai harapan kita. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk mahasiswa selanjutnya dalam rangka untuk penyusunan RPS ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.